Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita merenungkan firman hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan terima kasih untuk satu kesempatan, satu waktu kami mau belajar firman-Mu, kami ingin mendengarkan hikmat dari-Mu. Tuhan bicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal ke-17. Saya menghimbau Bapak Ibu semua untuk membaca pasal ini secara keseluruhan. Tapi hari ini saya hanya akan membaca ayat 1-4, 11-12, dan ayat 14 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Ayat 11-12. "Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya." Ayat 14. "Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kitab Tawarik ini dituliskan kepada bangsa Israel, diterima mereka setelah masa pembuangan. Dan kitab Tawarik memiliki dua tema utama. Yang pertama, menekankan perjanjian antara Allah dan juga keturunan Daud. Janji bahwa keturunannya yang akan datang akan duduk di atas tahta, akan berkuasa atas Israel selama-lamanya. Dan tema kedua adalah mengenai bait Allah, ibadah di dalam bait Allah, yang berfokus pada pembangunan bait Allah dan sebuah ibadah yang benar. Maka dengan kacamata ini kita membaca pasal ke-17 ini sebagai sebuah berita pengharapan akan janji Allah yang akan mengokohkan kerajaan Daud dan keturunannya, yang disimbolkan dengan pembangunan bait suci. Di 1 Tawarik pasal 13-16 kita mendapati kisah Daud membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem dan kemudian mengatur bangsa Israel untuk beribadah dan memuji Allah. Dan pada pasal 17 ini menceritakan keinginan Daud begitu luar biasa untuk membangun rumah untuk tabut perjanjian. Saudara, niat baik Daud mendirikan rumah yang begitu megah sebagai tempat bagi tabut perjanjian Tuhan mendapatkan respon positif dari Nabi Natan. Sebab Natan tahu bahwa Allah menyertai Daud di ayat 2. Tetapi ternyata di luar dugaan saudara, ternyata Tuhan tidak mengizinkan niat baik Daud tersebut di ayat 4. Jawaban Tuhan mengungkapkan setidaknya dua hal. Yang pertama, Allah berdaulat penuh menentukan orang yang Dia izinkan mendirikan rumah baginya. Allah tidak pernah meminta umatnya mendirikan rumah baginya, saudara. Allah rela untuk berdiam dan menyatakan kehadirannya di tengah umatnya melalui tabut perjanjian yang ditempatkan di dalam kemah suci yang berpindah-pindah. Yang kedua, Allah akan mendirikan kerajaannya dan mendirikan rumah baginya di muka bumi melalui Daud dan juga keturunannya. Allah meyakinkan Daud bahwa ia pasti menggenapi janji-janjinya, seperti menjadikan Daud raja atas umatnya, melenyapkan musuh-musuh Daud, membesarkan nama Daud, memberikan tanah air yang tetap tanpa berpindah-pindah bagi umatnya, memberikan keturunan kepada Daud, mengokohkan kerajaannya, dan menjanjikan bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikan rumah bagi Allah. Allah akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anaknya. Tuhan akan menjadikan keluarga Daud dan kerajaannya kokoh, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, jawaban atas niat baik Daud ini bisa saja sebenarnya membuat Daud sakit hati, kecewa, bahkan marah. Daud bisa protes kepada Tuhan, bahkan ia bisa tetap menjalankan rencananya karena motivasinya baik. Sumber daya ada, dana juga tersedia. Namun hal itu tidak dilakukan Daud, saudara. Dia justru berdoa dan dia sangat menyadari ketidaklayakannya untuk mendapatkan apapun dari Tuhan
Sehingga dia berkata di ayat 16, siapakah aku ini, yaitu Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan berkat-Nya yang berkelimpahan kepada Daud. Saudara, saya ingat satu kali pelayanan saya ketika mengajar, ada seorang anak kecil yang sedang membuka dan menutup pintu sebuah rumah. Dia terus membuka, kemudian dia menutup, dia membuka, dia menutup, begitu gembiranya. Ternyata saudara, anak ini ingin keluar bermain dengan teman-temannya di luar. Tetapi orang tuanya melarang dia untuk terus membuka menutup pintu itu. Orang tuanya berkata, jangan nak, nanti tanganmu kejepit. Tetapi anak ini ngotot, dia ingin keluar, dia terus buka tutup sampai anak ini menangis, menjerit begitu luar biasa. Mamanya tetap hanya mengatakan, jangan, kamu di sini saja, nanti jarimu kejepit. Saudara, menarik sekali kalau dipikir-pikir sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kira-kira orang tuanya atau anaknya? Siapa yang tahu lebih baik, saudara? Apakah ibunya atau anaknya? Tentu jawabannya adalah ibunya. Ibunya tahu kalau anak ini ngotot, dia akan kejepit. Sekalipun anak ini menjerit begitu luar biasa, sekalipun anak ini menangis, ibu ini harus dengan tega dan rela membiarkan anaknya seperti itu daripada harus kejepit, saudara. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita kalau kita pikir-pikir. Terkadang keinginan kita tidak selalu sesuai dengan rencana Allah yang adalah Maha Tahu itu. Kemudian seperti anak kecil tadi juga, kita pun sering kali kita bersikeras, kita menuntut Allah untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita atau pemikiran kita. Apalagi kalau permintaan itu seperti yang dialami oleh Daud tadi, menurut kita permintaan itu adalah sebuah permintaan yang baik. Tetapi izinkan saya sekali lagi bertanya kepada kita, siapa yang tahu lebih baik? Apakah kita atau Allah? Soalnya kita semua tahu jawabannya adalah Allah. Karena Allah adalah Maha Tahu, Dia adalah Maha Kuasa, dan Dia juga memiliki maksud yang baik di dalam kehidupan kita. Maka saudara, percayalah, Tuhan selalu punya maksud yang baik di dalam setiap kehidupan kita, dan Dia bahkan tahu yang terbaik buat kita. Sekalipun terkadang kita belum dapat melihatnya pada waktu kita mengalami sebuah hal. Maka saudara, 2 aplikasi hari ini yang bisa kita bawa pulang dan kita renungkan. Yang pertama, kita dapat tetap bersyukur dan kita dapat memuji Allah. Karena iman kita kepada Allah, karena kita percaya kepada penyertaan-Nya. Kita percaya kepada kesetiaan-Nya. Karena kita percaya Allah tahu yang terbaik, lebih daripada yang bisa kita mengerti, saudara. Seperti Daud, sekalipun Tuhan tidak mengabulkan permohonannya, Daud memilih untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan Allah. Yang kedua, mengutamakan relasi daripada ambisi pribadi. Saudara, Daud lebih mengutamakan relasi dengan Allah daripada ambisi pribadinya, karena Daud percaya kepada Allah. Maka di dalam setiap momen-momen saudara berdoa, dalam setiap momen-momen saudara berharap kepada Allah, mari kita mementingkan relasi dengan Allah, Sang Pencipta itu, daripada ambisi-ambisi pribadi kita. Saudara, maka yang menjadi pertanyaan refleksi kita hari ini bersama-sama adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga lebih mengutamakan terlaksananya rencana Allah di dalam kehidupan kita, atau terlaksananya keinginan kita secara pribadi? Saudara, Roma 8 ayat 28 menjadi ayat penutup kita pada hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Milikilah relasi bersama dengan Allah dibandingkan ambisi pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, Tuhan, kami berterima kasih untuk firman singkat hari ini, perenungan yang baik pada hari ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami mengaplikasikannya, dan Tuhan berikan kami sebuah kerinduan kembali, bakar kembali semangat kami untuk memiliki relasi, memiliki kehidupan pribadi yang baik, relasi yang baik dengan Allah. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.